itu mu'ridun, dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Berpaling daripada datang ke masjid mendengarkan kajian, daripada membaca Al-Quran, bikin acara-acara yang gaduh yang memalingkan manusia dari Al-Quran, bikin kegiatan-kegiatan yang membuat orang berpaling dari Al-Quran. Kalau dahulu sudah punya cara orang kafir bikin kegiatan apa? Untuk memalingkan orang dari Al-Quran, kan? Makanya mereka hanya menganjurkan orang untuk sering. Tapi orang zaman sekarang bikin acara yang memalingkan orang dari din, dari belajar din. Banyak ilmu-ilmu yang tidak manfaat, kegiatan-kegiatan yang tidak manfaat baik dunia maupun akhirat mereka lakukan dalam rangka memalingkan manusia dari peringatan dari Al-Quran. Dalam surat Fussilat Allah mengatakan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, jangan kalian dengarkan Al-Quran. Kalau dulu itu berikan, jangan bikin acara gaduh dengan kata yang lebih lembut. Jangan dengarkan Al-Quran, bikin gaduh di dalamnya supaya kalian menang. Itu apa? Kubur apa? Allah berpaling, tidak mau mendengar. Jadi orang zaman sekarang dalam masalah tauhid bukan tidak tahu karena tidak adanya hujjah, tapi karena tidak mau tahu, berpaling dari hujjah. Bahkan bukan hanya sekedar berpaling, tapi justru merintangi, menghalang-halangi dan memerangi orang yang ingin melaksanakan hujjah. Nah, apakah orang seperti itu diukur? Bukan, malah mendukung kalau orang tidak tahu itu dikasih tahu berterima kasih, kan? Dikasih tahu terima kasih. Ini orang sedang sekarang dikasih tahu, dijelaskan bahwa perbuatan bapak ini, pekerjaan bapak ini kekafiran karena membela hukum dan undang-undang yang diancam neraka oleh Allah. Kalau perbuatan kita melanggar undang-undang hukum tauhid diancam dengan penjara tauhid, kan? Penjara tauhid tidak akan selamanya. Orang SK pun nanti keluar juga. Orang SK punya sarjana hukum dan seumur hidup punya SK. SK ya paling tanda orang dihukum kalau SK itu 15 tahun jalaninya. Orang polisnya 20 tahun paling jalani cuma 7 tahun, 8 tahun ya. Dengan berbagai macam dunia. Itu apa penjara dunia ketika melanggar hukum tersebut. Tapi kalau melanggar dapat tahun itu, melanggar hukum Allah, melakukan kemusyrikan, di penjara ini penjara, kenapa? Tidak akan keluar selamanya. Waj'alna jahannama lil kafirin hasira. Kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir. Itu tadi mereka bukan tidak ada hujjah, tapi tidak mau mendengar hujjah. Justru mereka merintangi orang yang menegakkan hujjah. Orang yang menegakkan hujjah mereka perangi, mereka persulit, mereka awasi, mereka penjarakan, mereka tangkap. Itulah zaman sekarang, bukan ketidaktahuan terhadap hujjah. Oleh sebab itu alasan orang mengutul mereka dengan alasan tidak tahu, itu alasan subhat yang tidak masuk akal. Bila saja para tahu tidak mengutul kita ketika mengutul ketika kita melanggar hukum mereka, kita tidak diutul karena kejahilan, maka begitu juga. Tapi justru mereka malah mengutul para tahu yang jelas-jelas melanggar hukum Al-Quran yang nyata ada di tiap rumah mereka, yang mana mereka juga ikut serta dalam menyebarkan Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, kan? Ilkaidan ismatun bisa an-najm. Bagi Allah perempuan, bagi mereka laki-laki. Orang kafir itu. Bagi Allah apa? Malaikat sebutnya apa? Banatullah, kan? Anak-anak berputri-putri Allah. Tapi orang kafir sendiri mereka dikasih anak perempuan muda. Mereka muda.
Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jika seseorang mereka dikasih kabar bahwa lahir anak perempuan bagi mereka, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya langsung bisa malu. Mereka merasa malu dari masyarakat bahwa dikasih anak perempuan. Tapi mereka mengatakan menyandarkan kepada Allah. Anak perempuan, malaikat itu apa? Banatu, putri Allah. Makanya kata Allah, tilka ismatun biza. Itu adalah pembagian yang tidak adil bagi Allah perempuan buat mereka. Akhirnya seperti orang-orang yang tidak adil juga. Ketika Taubat kita melanggar hukum Taubat, mereka tidak mengudur kita. Ketika Taubat melanggar hukum Allah, dia mengudur mereka. Itu tidak adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah subhat yang kelima ya. Nanti insya Allah dilanjutkan subhat yang seterusnya. Betul ada pertanyaan atau tidak? Mawani takdir adalah syurut dan mawani. Ini kita bicara secara global dulu. Di antara mawani takdir adalah kejahilan terhadap hukum. Kita bicara secara umum nanti rinciannya. Ada tidak ada maksud melakukan, kemudian tidak ada maksud ini mencabang darinya dipaksa ikrah, atau tidak ada maksud terhadap makna terhadap ucapan atau perbuatan, seperti yang tidak ada maksud orang yang salah ucap atau orang yang mengucapkan ungkapan yang dia tidak pahami maknanya, seperti orang masyarakat tidak paham bahasa Arab, mengucapkan kekafiran seperti salawat nariyah kan, itu kan syirik akbar, tapi orang tidak paham maknanya. Dia ketika membaca ini tidak ada maksud terhadap maknanya, dia pahamnya itu salawat, itu tidak dikafirkan. Atau orang yang tidak memahami makna perbuatan, seperti orang yang ikut nyontek nyogok, dia tidak paham makna nyontek nyogok itu, dia tidak pahami dalam rangka mengangkat pembuat hukum, tapi dia pahami mengangkat bahwa daerah yang akan ikut kesejahteraan daerahnya. Ini orang tidak tahu makna, tidak tahu hakikat, ini tidak dikafirkan juga. Kemudian orang yang hadis al-Quran dan terus termasuk mawali juga adalah takwil dalam hal yang memang masuk pintu takwil. Kemudian juga termasuk mawali takfir adalah yang kaitan dengan takwil ini adalah ijtihad. Jadi ada mawani secara umum seperti kejahilan, ikrah, tidak ada maksud terhadap perbuatan atau ucapan yang kafir, terus takwil yang nanti takwil misalkan ijtihad di dalamnya. Ini secara umum, tapi rinciannya bahwa kejahilan terhadap adalah masalah yang langsung menolak syahadat la ilaha illallah. Kejahilan terhadap hukum tidak diudur. Bagaimana dalam upaya yang lalu saya jelaskan tentang udur jahil. Kayak tadi orang tahu diri sebagai menegakkan hukum selain hukum Allah. Dia tidak tahu itu syirik, itu tidak diudur. Tapi kalau tidak tahu hukum dan tidak tahu hakikat, kayak tadi yang diukur tidak tahu hakikat, itu diudur. Tapi kalau tidak tahu hukum dalam syirik akbar, tidak diudur. Orang memperolok-olok Allah, Rasulnya tidak tahu ini ada kekafiran, tapi tahu apa yang diucapkan. Dalam surat At-Taubah ayat 65-66 tidak Allah udur. Laka terjadi, jangan cari-cari alasan kata Allah. Pada kamu ada iman ini. Jadi terus kalau ikrah
Terus tadi kejahilan pun dalam masalah yang menolak langsung syahadat la ilaha illallah tidak ada udzur karena kejahilan terhadap hukum. Terus kejahilan dalam masalah syariat itu ada rinciannya. Ada yang tergolong masalah zahirah, masalah yang nyata seperti kewajiban sholat, zakat, saum, haji, haram zina, mencuri, membunuh, khamar, itu kan setiap orang tahu kan, orang muslim. Maka ujian dalam masalah ini tidak disyaratkan tahu terhadap hukum, tapi ada kesempatan untuk tahu. Orang bahwanya hidup di negeri kaum muslimin hidup di tengah orang Islam, sudah orang masuk Islam, dia tidak tahu haramnya zina, atau dia mengingkari kewajiban salat 5 waktu dengan alasan tidak tahu, tidak diurus. Karena kesempatan untuk tahu ada. Di dalam masalah-masalah yang luar yang kaitan dengan syariat, tidak setiap kejahilan diurus, tapi kejahilan yang diurus itu kejahilan yang tidak mungkin, kejahilan yang diurus itu kejahilan yang tidak mungkin dihilangkan. Apa kejahilan yang memang wajar, seperti orang yang hidup di negeri kafir, di negeri orang kafir asli, orang hidup di di Jepang, kan? Itu kan orang kafir asli. Baru masuk Islam tidak tahu wajibnya sholat, dia mengingkari wajibnya sholat, dia dikafirkan. Kenapa? Kejahilan dia itu wajar karena hidup di tengah orang kafir. Tapi kalau hidup di tengah kaum muslimin, ketidaktahuannya tidak wajar. Makanya itu ulama sepakat menukil ijma ulama, orang yang mengingkari wajibnya sholat, sedangkan dia hidup di tengah kaum muslimin, dia kafir. Tidak